setelah berapa lama nih kita ada rehat-rehat kecil ya. Tapi welcome back dengan aku Caca dan aku Catherine di At The Well Podcast. Oke, hari ini kita mau bahas apa, Kat? Hari ini kita mau bahas sesuatu yang banyak banget kayak suka jadi noise di pikiran kita sendiri, aku sendiri juga. Kalau waktu di beberapa episode sebelumnya kita sempat ngomongin soal body image. Nah, sekarang kita mau ngomongin yang lebih ke generalnya gitu. Itu adalah insecurity. Nah, insecurity itu tadi kita udah sempat ngobrol dikit. Kalau dipikir-pikir ya, Cak, insecurity itu bukan sesuatu yang kayak semua orang pasti aku yakin ya, kayak semua orang pasti insecure in some ways gitu. Di sisi manapun atau tentang apapun gitu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, itu bukan sesuatu yang ada atau kayak we are born with it gitu loh. Kayak waktu kecil gitu. Waktu kecil kan kayaknya nggak ada tuh ya, kayak aku main perosotan gitu, terus aku peduli teman aku bajunya brand apa, kayak nggak ada gitu waktu kecil kan. Belum paham ya? Iya, belum paham. Kayak even dulu aku inget sih, kayak maksudnya kayak masih SD gitu aja ya, aku tuh kayak nggak gitu paham kayak oh ada orang tuh rumahnya gede, ada orang rumahnya kecil. Aku tuh nggak paham kalau nggak semua orang tuh bisa punya privilege buat dianterin ke sekolah tuh naik mobil yang kayak gitu, nggak gitu paham gitu. Nah, kita berangkat dari situ. Mungkin buat aku insecurity itu kan pikiran ya. Itu tuh kayak ada di dalam otak dan di dalam our minds gitu. Nah, aku tuh suka menggambarkan atau metafora. Apa sih bahasanya, nggak tahu. Berat banget bahasanya. Apa tuh? Aku tuh suka kayak ngebayangin our mind is like a garden gitu loh. Kayak what we water it itu yang akan jadi menumbuhkan gitu. Nah, kalau balik lagi ke insecurity tadi, hari ini kita akan bahas dua sih ya, Cak. Kalau dari kayak sisi pemikiran itu kayak sesuatu yang kita self talk, yang kita ngomongin ke diri kita, tapi juga yang dari luar, internal dan eksternal gitu. Karena aku rasa dua-duanya sangat efek gitu loh. Kalau balik lagi kayak tadi ngomongin soal kayak pikiran kita tuh kayak taman gitu. Itu kan berarti yang kita siram tuh mungkin pakai knowledge, mungkin pakai memories, mungkin juga pakai media atau omongan orang, atau bahkan omongan yang kita omongin ke diri kita sendiri. Nah, kalau ngomongin soal yang kayak kalau aku nih ya, kalau aku tuh sempet yang kayak, tahu nggak sih, kayak dengerin orang, maksudnya kayak podcast kan bikin podcast ini karena saya suka denger podcast ya anaknya. Dengerin orang tuh yang kayak kayak afirmasi diri sendiri, yang kayak you got up in the morning and you face mirror, terus kayak lu ngomong ke diri lu kayak, tau gak sih yang kayak gitu. Nah, aku sempet coba yang kayak gitu loh, yang kayak kayak itu kan ilmu ya, is it working atau enggak gitu, penasaran juga gitu kan. Ya somehow mungkin iya gitu ya. Tapi at the same time, ternyata itu juga terjadi waktu ada pikiran-pikiran jelek gitu loh. Kayak tanpa kita sadari sebenarnya insecurity kita itu muncul dari kita ngomong ke diri kita, kalau I am not good enough, I can do this, I can do that. Aku nggak bisa jadi orang yang kayak gitu. Itu tuh kayak kita ngomong ke diri kita sendiri actually. Dan itu juga terjadi di aku gitu. Kalau kamu ada kayak gitunya juga nggak, Cak? Banget. Aku tuh mungkin beberapa kali di podcast ini sering bilang ya, kayak aku tuh orangnya tuh pemalu, sangat pemalu ya sebenarnya gitu ya. Pada dulu tuh timid banget lah orangnya. Apalagi kayak grow up di bawah bayang-bayang cici, kokoy, biasa lah ya gitu ya, anak tengah gitu kan. Jadi feeling insecure itu dari dulu mungkin aku bisa bilang jadi identitas aku gitu ya. Anak yang insecurean banget gitu. Kayak mamiku tuh selalu bilang dulu tuh kayak kamu tuh nggak boleh rendah diri dong, rendah hati tuh beda lah sama rendah diri gitu. Kayak dikit-dikit
ngerasa kayak nggak mau dikit-dikit apa gitu, karena dari dulu mungkin ngerasanya kayak itu loh nggak cukup, ngerasanya nggak bisa. Mungkin balik lagi karena kalau tadi Catherine bilang kan tadi ada dua ya, self talknya kita atau mungkin dari omongan orang lain gitu. Kalau mungkin aku lebih banyak dari omongan orang lain, jadinya that's what I believe. Aku tuh kayak gitu. Kalau misalnya di teori psikologi, sih kan. Yuk kepake yuk ijazahnya yuk. Psikologi nih. Jadi tuh ada teori psikologi. Kalau misalnya kita ngomongin ada satu terapi namanya CBT. Itu tuh ngomongin gimana dari situasi yang terjadi sama kita, itu yang akhirnya shape our thoughts, yang akhirnya shape our beliefs. Jadinya tuh dari situasi yang terjadi, akhirnya kita drive meaning dari itu. Orang ngomong, misalnya atau kejadian kayak Caca nyanyinya fals gitu. Terus ada orang yang ngomong, oh ini orang nggak bisa nyanyi. Caca itu Catherine kali ya. Itu mah aku. Orang ngomong kayak gitu. Nah jadinya aku grew up untuk believe, oh gue nggak bisa nyanyi. Nah jadi I think those kind of thoughts and situations yang akhirnya shape me jadi orang yang insecure. Jujur, apalagi kita nyanyi-nyanyi itu menjadi satu area yang aku tuh insecure banget lah. Soal kalau kita udah ngomongin body image gitu, kita share juga body image gitu ya. Tapi satu hal yang waktu itu aku insecure banget adalah misalnya inilah ngomong depan orang, terus nyanyi depan orang, karena ciciku jauh lebih bagus lah nyanyinya dari aku gitu. And my mom affirmed that. Jadi aku kayak, oh aku nggak bisa nyanyi, udah cici aku aja nyanyi. Jadi I grew up feeling insecure and not good enough kayak di hal-hal kecil seperti itu gitu, karena itu dengan omongan dari orang lain, especially from parents dan keluarga, kayaknya itu berdampak banyak gitu loh sama kita. Pasti kan kita ada lah ngadepin situasi-situasi yang mungkin nih orang bercanda atau apa, tapi ternyata berdampak banget sama kita yang akhirnya that shaped our beliefs gitu. And I think living with insecurity sometimes, bukan sometimes sih, most of the times itu jadi menghalangi kita dalam melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya Tuhan persiapkan buat kita gitu. Kayak misalnya aku sekarang pelayanan di worship gitu, yang tadinya aku nggak mau sama sekali karena yang aku percaya adalah I believe Caca nggak bisa nyanyi. Tapi padahal God has been calling me out untuk serve di situ gitu, tapi aku nggak mau banget karena of those insecurity gitu. Jadi sometimes having those insecurities, having those self-talk, negative self-talk yang akhirnya menghalangi kita untuk berjalan dalam purpose yang sebenarnya Tuhan persediakan buat kita gitu, panggil kita untuk lakukan gitu. Iya, kayak aku juga sama sih, maksudnya kayak ada beberapa part di beberapa aspek lah di hidup yang kayak pasti kayak I feel like I'm not good enough gitu. Dan kayaknya kita agak lumayan sama gitu kan, Ca. Kalau nyanyi, aku tuh udah yang kayak udah, karena dari dulu juga keluarga aku juga bukan yang kayak musik gimana banget gitu kan. Pelayanan juga kayak ya karena nggak ada orang aja sih gitu kan, kayak ya singer ya boleh deh. Amin, kayak aku tahu juga kayak bukan yang kayak suaranya bagus atau apa segala macam. Aku juga tahu maksudnya kayak Amin kayak growing up kalau sekarang gitu ya, kita paham lah nyanyi atau bla 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 segala macam. It's not about kayak lu kan bukan Indonesian Idol brother gitu kan. Nah itu tapi kan tetap ada ya kayak kayaknya nggak usah gue deh, kayak gitu tuh tetap ada. Terus kayak yang ngomong-ngomong gini aku juga selalu ngerasa aku tuh nggak gitu pinter. Aku tuh bukan nggak gitu pinter ngomong, aku tahu. Aku tuh susah kayak kalau otak aku tuh kayak banyak tabnya gitu. Aku tuh susah kayak meramunya gitu loh dan merangkai kata-katanya. Kayak lebih kayak gitu. Nah kemarin aku sempet juga tuh, kan kamu tahu ya aku sempet kayak ambil sertifikat jadi kayak coach pilates gitu kan. Yang mau ini ya pilates boleh ya. Aduh, ini udah certified loh. Certified tapi belum tahu nih lulus apa enggak ya. Nah, aku tuh udah yang kayak itu aja tuh kejadiannya lucu banget kan. Aku cerita sama kamu kan, Ca. Kayak hah? Dengan aku yang maksudnya kayak nggak pinter ngomong gitu, terus kayak jadi coach yang harus kayak nge-push orang gitu. Dan itu susah banget gitu. Kayak aku apa namanya? Selama ambil sertifikat itu kan banyak assessment-nya gitu segala macam kan. Itu tuh setiap malam aku tuh beneran belajar, selain belajar yang materi gitu ya. Aku tuh beneran belajar ngomongnya supaya ngomongnya enak, supaya ngomongnya tertata, apa bla 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 segala macam. Sampai aku nginep di rumah teman aku tuh sampai kayak, "Weh,
kenapa nih setiap malam ada orang mambling di dalam kamar gitu. Karena aku bener-bener Keren. latihan. Karena aku tahu banget Iya. kayak aku lag banget di situ. Nah, ada nggak insecure? Ada banget, Ca. Karena kayak di other 3 yang ikut juga di sertifikat ini, itu tuh kayak pinter banget ngomong weh. Dan aku kan ngomongnya si ngajar ini kayak in English gitu kan. Iya. Nah, yang 3 ini tuh yang kayak udah enak. Satu kuliah di US, satu kuliah di Aussie, I think aku lupa lah. Oke, kayak lu mantep dah bos gitu. Dan aku jarang pilates kan, hampir nggak pernah pilates malah. Sedangkan mereka tuh udah lebih familiar apa segala macam. Nah, jadi aku tuh kayak setiap assessment gitu, aku tuh sampai catetin mereka ngomong apa. Aku tuh sampai rekamin semua si coachnya tuh ngomong apa. Yang sampai kayak aku cuman susah di bagian gimana cara aku ngomongnya gitu. Yeah. Nah, itu tuh aku insecure banget kayak setiap assessment gitu. Karena aku kayak kayak gitu. Nah, tapi terus kalau ini kan beda cerita gitu ya. Maksudnya kayak ini kan kayak istilahnya kayak mungkin mau pursu atau kayak mau belajar sebuah karir choices yang aku mau coba gitu. Dan aku harus bisa ngomong gitu. Nah, tapi kalau andaikan kayak tadi gitu contoh soal menyanyi gitu. Aku juga stop sih kayak ngomong kayak aku nggak bisa atau aku kayak nggak bagus suaranya. Aku tuh sampai ini sampai kayak kan kalau dari gereja suka ada kayak pelatihan singer WL gitu kan. Nah, terus waktu itu ada satu session gitu beberapa pertemuan sama Kameda Kau. Kameda Kau tuh kayak memang kayak vokal coach gitu kan. Terus aku kayak nanya gitu, aku nanyanya sepolos ini kayak, Kak, kalau andai kan aku udah pelayanan singer, tapi sebenarnya aku tahu suara aku nggak bagus tuh gimana. Tapi kayak suara aku tuh kayak menurut aku SNI gitu. Maksudnya kayak gimana? Nah, itu dia bagus banget sih. Dia bilang kayak kayak soal warna suara atau apa segala macam itu kan gift dari Tuhan gitu ya. Ya udah, orang masing-masing aja gitu. Yang kamu bisa usahakan itu yang kamu usahakan. Kalau memang Tuhan mau pakai kamu di ministry yang ini gitu, di pelayanan yang ini. Berarti kalau ini kan kamu tahu, maksudnya kayak walaupun menurut dia semua suara tuh bagus. Karena ini seni, nggak ada sesuatu yang tangible, nggak ada sesuatu yang kayak ini semuanya tuh beda-beda gitu, ini seni gitu. Jadi semua suara bagus, semua orang bisa nyanyi gitu. Nah, dia ngomong kayak ya udah orang apalagi soal pelayanan gini gitu, itu tuh tergantung dari bagaimana sikap kita meresponi istilahnya mungkin kalau let's say ini is an issue atau it is a problem gitu ya, gimana kamu overcome-nya. Apakah kamu terus kayak wah gue nggak bisa nyanyi, suara gue nggak pas, yaudah terima kasih gitu. Benar. Itu nggak apa-apa kalau memang kamu nggak dipanggil untuk pelayanan di sini. Tapi kalau kan kamu dipanggil di pelayanan di sini, yaudah you're doing mungkin kayak 3 atau 4 kali lebih sulit dari orang lain, which kayak berarti tahu apa pemanasan, berarti tahu kayak gedein range vokal, bla 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 segala macam. Nah, itu yang kayak gitu yang dia latih, karena even dia ngelatih kita is very good buat aku. Dia bukan ngelatih kita jadi yang kayak teknik vokal, head voice, lu seperti akan ikut Indonesian Idol, enggak gitu. Tapi dia ajarin bener-bener gimana how you worship God, gimana caranya hari-hari itu ke-translate dan bisa menyampaikan gitu lah istilahnya. Gimana kayak bisa jadi alatnya Tuhan aja gitu. Nah, I think itu kan sesuatu yang selama ini aku ngomongin ke diri aku ya, kayak dari kecil nggak pernah dilihat sebagai orang yang bisa nyanyi, nggak boro-boro gitu kan, kayak dari keluarga juga nggak ada atau permusik-musikan atau apa segala macem. Tapi mungkin unconsciously itu sesuatu yang aku ngomongin juga ke diri aku, kayak oh you cannot sing, oh suara lu biasa-biasa aja apa segala macam. Tapi I mean here I am today, aku juga pelayanan jadi singer. WL. Nggak ada, itu jebakan ya. Itu jebakan sih. Tapi anyway, buat aku semua yang kita omongin ke diri kita yang jelek-jelek itu, yang kayak when you're looking at the mirror, mungkin kamu ngomong kayak aku nggak begini, aku nggak begitu. First of all, buat aku kayak ya udahlah. I mean, we're bad at something. Semua dari kita tuh kayak pasti
ada nggak bisanya, ada jeleknya at something gitu dalam melakukan sesuatu, and that's okay gitu kan. Tapi menurut aku yang paling banyak mengubah gitu ya, itu adalah beneran sih, the truth sets you free gitu. Iya. Apa yang kalau tadi balik lagi ke tanaman gitu, yang kamu guyur selama ini, ya itu yang harus diganti gitu. Sama apa yang berasal dari Bible, apa yang Tuhan say tentang kamu. When you're bad at something, kalau kayak tadi Caca ketemu sesuatu yang menurut dia insecure, menurut dia jelek at lack of si nyanyi ini, tapi hari ini kamu bisa cari Caca di YouTube. Jangan, gak usah ya. Gak bisa cari. Maksudnya kayak ya Tuhan pakai kamu hebat banget di bagian nyanyi. Ternyata jeleknya kamu, ternyata thoughts yang jelek tadi itu cuman kita dan diri kita. Padahal ternyata God is preparing something for you gitu. Tapi kalau memang kamu like di satu hal dan nggak jadi apa-apa, ya udah just live it gitu. Karena buat aku, when you know kalau hidup ini semuanya, benar semuanya, dari apa yang kamu bisa sampai yang kamu nggak bisa, itu buat Tuhan. Itu cuman buat urusan kerjaannya Tuhan. Harusnya nggak ada masalah gitu. Bisa nggak bisa, udah gitu. Karena yang penting kerjaan Tuhan aja terjadi di muka bumi ini gitu. Benar. Menurut aku gitu sih. I agree with that. Karena maksudnya kita ngomongin tadi, kalau misalnya contohnya tadi kita dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu, bukan berarti we have to be perfect di saat itu juga. Karena balik lagi, we're not perfect ya, dan pasti ada hal-hal yang harus kita improve on. Dan aku belajar banget waktu itu gimana dealing with that insecurity, apalagi nih kalau ngomongin tentang dalam ministry ya. Even nggak usah di ministry lah, pada dasarnya emang aku orangnya insecure banget. Jadi in little things tuh kayak kalau aku nggak bisa dikit, aku ngerasa kayak aduh udah kayak nggak pengen gitu. Tapi again, I think what helped me adalah untuk tadi yang kayak Catherine bilang gitu, the truth really sets us free gitu. Karena aku belajar, aku di saat aku insecure, aku tuh banyak mencari validasi dari orang lain gitu. Kayak misalnya contohnya balik lagi tadi, contoh nyanyi gitu ya. Aku tahu mamiku ngelihat, oh ciciku jauh lebih bisa nyanyi gitu. Jadi aku tuh trying to prove kayak gue juga bisa nyanyi gitu. Jadi seeking that validation dari orang tua, dari orang-orang kalau Caca bisa kok nyanyi gitu. Jadinya segala sesuatunya tuh aku seakan-akan kayak kehilangan identitas diri aku gitu. Kayak aku taruh my value di afirmasi dari validasi orang tua aku, dari orang-orang lain gitu. And I read a book yang bilang gini, kita tadi ya di phase yang tadi yang dimana sekarang kita melupakan identitas kita sesungguhnya itu dalam Tuhan. Identity amnesia itu could lead to identity replacement. Dalam artian kita lagi gitu mencoba mencari-cari di luar-luar apa sih yang untuk ngisi that void, yang mengisi kayak kepuasannya itu untuk ngerasa kayak oh oke, I'm finally good enough gitu. Kayak tadi contohnya aku mencari validasi dari orang lain, mencari validasi afirmasi dari mamaku dan segala macam. Padahal kita adalah created beings yang artinya all things that are created itu justru itu point us to the one yang bisa mengisi kekosongannya itu, yaitu Tuhan. Jadi harusnya kita tuh mencari kayak being filled-nya itu, our identity tuh nggak bisa dalam hal-hal duniawi ini, nggak bisa dalam kayak orang ngomong apa ke kita atau dari situasi kita. Karena kayak aku merasakan created beings, kalau kita mencari validasi ataupun identity dari created beings, it will only lead us to disappointment. Manusia pasti mengecewakan, jelas, pasti kan. Tapi the only thing that's constant itu Tuhan. Dan Tuhan dari awal udah menetapkan gitu, that we are created in God's image. So our identity pada dasarnya adalah kita adalah anak Tuhan. Aku kemarinnya lagi do a little Bible study dari ceritanya Leah, Yakub, Leah dan Rahel. Itu kan kayak wow, love triangle yang sedikit duar banget menurut aku ya. Nah kita bisa ngeliat si Leah ini sebenarnya kasihan banget, dia dari awal udah ada dalam posisi bayang-bayangan adiknya, yang Alkitab aja bilang si Rahel ini dia cantik lah gitu. Sementara si Leah ini kayak dibilangnya matanya nggak berseri atau apa gitu. Gila, kayak bisa bayangin gak sih orang-orang tahu lu, menilai lu dari oh adik lu cantik, lu enggak gitu. Ternyata beauty privilege udah ada ya dari dulu ya. Sedih banget ya. Kayak aku ngeliat itu kayak gila sedih banget sampai akhirnya
dia menikah sama Yakub pun dia kasih anak ke Yakub dan segala macam, dia melahirkan anak dengan pikiran oh kayak gini pasti Yakub akhirnya mengasihi gua. Akhirnya gue dapet kasih yang dia cari, atau akhirnya mungkin si Yakub ini bisa ngelihat dia dari namanya si anak-anak yang dia kasih. Itu kan menggambarkan itu kan. Kalau kita lihatnya, kalau lagi buka ayatnya, dibilang yang pertama anaknya Reuben. For she said, it is because the Lord has sent my misery. Surely my husband will love me now. Jadi dia mikir karena dia udah kasih sesuatu, akhirnya si Yakub ini bisa kasih that affirmation atau love yang dia cari gitu. Terus sampai anak kedua dia juga kayak gitu, sampai akhirnya there's a change in perspective, change in mindset di anak ketiganya yang dia bilang, this time I will praise the Lord. So she named him Judah. Then she stopped having children. Dan disitu kayak aku ngelihat, gila ya, dari yang tadinya si Leah ini mencari validasi, dia pikir dari apa yang dia lakukan itu menjadi identitas dia, yang akhirnya bisa heal that insecurity yang mungkin selama ini dia bear sendiri gitu loh. Kayak oh gue bukan cewek yang cantik, gak kayak adik gue gitu. Tapi akhirnya she had a change of perspective, akhirnya dia memilih untuk memuji Tuhan. Di situ aku diingetin Tuhan sih bahwa balik lagi identitas kita nggak bisa depending on our situation or on people atau dari apa yang orang lain katakan kepada kita, tapi identitas kita selalu dalam Tuhan. Jadinya tuh our joy, our contentment itu nggak dependent on someone else, nggak dependent on our situation, tapi itu nggak tergoyahkan karena dari Tuhan. Jadi bukan berarti kita nggak bisa ngerasa insecure ya, bukan berarti kita nggak bisa ngerasa sedih, nggak bisa ngerasa kayak ya gitulah ya down, biasalah cewek-cewek gitu ya pasti lu ngerasa insecure gitu. Tapi kita tahu balik lagi kita berjalan dari identitas kita, we are filled by God and by God's love. Bukan dari apa yang kita lakukan, bukan dari apa yang kita berikan, bukan tentang status kita, bukan tentang pelayanannya kita, tapi first and foremost before all of that, God sees us as His children gitu. Dan I think pada saat itu yang benar-benar mengubah perspektif aku sih menghadapi insecure-nya itu. Bukan berarti aku udah nggak insecure loh sekarang. Even ya kan? David aja kan bilang kayak Tuhan saya kagak bisa ngomong dah, saya muda bla bla bla. Itu kan insecure kan? Dia nggak merasa dia bisa gitu. Iya, bukan berarti kita udah nggak ngerasa insecure lagi, tapi kita tahu dalam insecure-nya kita pun ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kita tahu bahwa kita tuh melakukan segala sesuatu bukan lagi dengan posisi hati yang mencari validasi, mencari kayak apapun itulah yang mengisi that void inside of our hearts, tapi kita walk from that place of fulfillment and filled knowing that we are His children, His beloved children gitu. Jadi I think ngomongin tentang insecurity, mungkin we may never get over it. Maybe. Tapi kalau andai kan hari ini kamu sadar ada bagian-bagian dari diri kamu yang kamu merasa insecure, I guess this is asik. Stop scrolling, this is the sign. Tau gak sih yang kayak konten gitu. Tapi I mean kayak yaudah, this is the sign to change the mindset gitu. Kayak enggak, ini tuh bukan soal gua bisa atau enggak, bukan soal tadi kamu bilang kayak bukan soal gua tuh apa yang orang bilang apa segala macam gitu, bukan gitu. Kayak we have to start. Semuanya balik lagi menurut aku jawabannya adalah belajar sih. Belajar firman Tuhan apa. Bener. Itu yang akan mengubahkan gitu. Iya, kayak tadi Catherine bilang gitu ya. Apa yang kita choose to feed, apa yang kita choose untuk siram, ya itu yang akan terus tumbuh. Jadi kalau misalnya kita choose to menyiram atau kasih makan kayak our negative self-talk, negative self-affirmation, ya itu terus yang akan kita hidupi gitu. Itu yang akan kita percayai gitu. Tapi when we choose untuk terus menyiram, terus latih diri kita dalam firman, ngisi diri kita dengan firman, lama-lama our spirit pasti akan grow stronger and stronger in facing those insecurities gitu. Balik lagi, again, bukan tentang insecurity yang langsung hilang gitu saja, tapi we can face it, knowing again our identity is rooted dalam Tuhan, bukan atas orang lain. Our mind is like echo chamber gitu, kayak ini kan kayak muncul gitu kan. Jadi ya memang beneran tergantung apa yang kamu consume, apa yang kamu dengerin, apa yang kamu baca, apa yang kamu scroll, kamu lihat. Betul. Semuanya tuh, dan termasuk tadi
apa yang kamu omongin ke diri kamu juga gitu. Yeah, totally. Jadi ya hati-hatilah karena Benar. semuanya tuh berasal dari pikiran juga. Karena insecurity juga sebenarnya adanya di otak kita kan, ada di dalam diri kita gitu. Benar. Jadi again, insecure nggak apa-apa. We've all been there lah, and I'm still Iya. trying to deal with it lah. We Iya, all iya. have our days. Hari ini insecure yang ini lulus, besok juga muncul yang lain. Iya, jadi it's okay. Be kind to yourself. Tapi ingat again, we pray that this could be a reminder for everyone, for us juga personally bahwa identitas kita balik lagi dalam Tuhan gitu. Yeah. So whatever it is that we're lacking, that we feel like we're lacking, bukan berarti kayak Tuhan nggak bisa pakai itu juga Iya, gitu. jangan dual in it juga gitu. Iya. Kayak nggak bisa. Nah aku tuh kayak gitu. Kita belajar ya, kita belajar. Iya, mungkin kita mau close Tutup dengan satu ayat. Dengan satu ayat. Psalms 139 ayat yang ke-14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Kayak tadi sih, kalau river ke ayat ini gitu ya. Iya. Kalau kita tahu hidup ini punya siapa, aku punya siapa, bagusnya aku punya siapa, jeleknya aku juga Tuhan mau apain, Iya. harusnya nggak ada masalah sih. Bisa nggak bisa, jelek, bagus, nggak ada yang perfect pasti. Harusnya nggak masalah gitu. Iya. Selama kerjaan Tuhan bisa tetap terjadi di hidup ini, di dunia ini. Ya, benar. Remember that before everything, kita semua adalah anaknya Tuhan. Dan itu nggak akan bisa, nothing can ever take away that from us. So, maybe that's it from us. Yay! See you in the next episode. Bye!